Sekarang hukum non mati atau tanwin. Hukum non mati atau tanwin mempunyai 4 hukum. Non mati atau tanwin mempunyai 4 hukum. Yang pertama hukum idhar. Idhar dibagi menjadi 2. 1 idhar halqi, 2 idhar mutlak. Yang kedua mempunyai hukum iqlab. Yang ketiga mempunyai hukum ikhfa. Ikhfa dibagi menjadi 3. 1 ikhfa abad, 2 ikhfa awsat, 3 ikhfa aqrab. Yang keempat mempunyai hukum idgham. Idgham ada 2, ada bi gunnah, ada bila gunnah. Jadi hukum non mati atau tanwin itu mempunyai 4 hukum. Kalau ada non mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, masing-masing ada hukumnya, yaitu dibagi menjadi 4 hukum. Yang pertama mempunyai hukum idhar, yang mana idhar itu dibagi menjadi 2. 1 idhar halqi, 2 idhar mutlak. Yang kedua mempunyai hukum iqlab, gak dibagi, ini gak ada cabangnya. Yang ketiga mempunyai hukum ikhfa, yang mana ikhfa itu dibagi menjadi 3. 1 ikhfa abad, 2 ikhfa awsat, 3 ikhfa aqrab. Yang keempat mempunyai hukum idgham, yang mana hukum idgham itu dibagi menjadi 2. 1 idgham bi gunnah, 2 idgham bila gunnah. Apa pengertian non mati itu? Non mati itu adalah nun yang tidak berharakat, baik fathah, kasroh atau dhammah. Jadi nun mati itu tidak berharakat, sukun sudah mati. Dan pengertian tanwin, apa itu pengertiannya tanwin? Tanwin itu adalah lambang non mati yang berada di akhir kata secara lafdzon saja dan atau dalam bacaannya saja. Lambang non mati. Jadi lafalnya itu seakan-akan non mati, tapi cuma di pelafalannya lahotton, tidak ada di tulisannya tanwin ya. Tapi kalau cara pelafalan itu non mati. Jadi lafdzon, cara membacanya cuma lafdzon, lahotton, tidak dengan tulisan. Sekarang pengertian idhar, hukum idhar. Sekarang hukum idhar. Bagaimana yang tadi hukum non mati atau tanwin, salah satunya hukum idhar. Apa itu idhar? Idhar menurut bahasa lughatan artinya jelas. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan non sukun atau tanwin dengan jelas tanpa disertai dengan dengung. Jadi kalau idhar itu jelas. Bagaimana caranya membaca idhar? Yang pertama, cara membaca idhar
Yang pertama itu mengucapkan non sukun atau tanwin dengan jelas sebagaimana makhraj dan sifatnya. Mengucapkannya nun mati atau tanwinnya jelas, tidak ada dengungnya. Yang kedua, pengucapannya tanpa disertai dengan dengung, tidak boleh dengung. Kalau idhar tidak dengung. Yang ketiga, hindari memantulkan non sukun atau tanwin. Contoh yang pertama ya, non mati atau tanwinnya harus dibaca jelas. Man a. Yang kedua, tidak boleh dibaca dengung seperti man a, tidak boleh. Yang ketiga, non matinya tidak boleh dipantulkan seperti mana mana, itu namanya tawallud, tidak boleh. Jadi harus jelas. Yang keempat, hindari menghentikan pengucapan sehingga terkesan memutuskan huruf sebelum dan setelahnya. Yang ini tidak boleh dipisah, tidak boleh berhenti seperti man mana, tidak boleh. Jadi harus mengalir man mana. Dua tiga. Man mana. Satu, harus jelas. Dua, tidak boleh dengung. Yang ketiga, tidak boleh dipantulkan atau tawallud. Mana, tidak boleh. Yang keempat, tidak boleh dipisah. Jadi harus mengalir. Man mana. Dua tiga. Man mana. Jadi harus jelas. Idhar itu dibagi menjadi dua. Idhar ada dua. Ada halqi, ada mutlaq. Mutlaq. Ada halqi, ada mutlaq. Yang halqi dinamakan idhar halqi karena huruf-hurufnya itu berasal atau keluar dari halqi atau tenggorokan. Huruf-hurufnya jika ada nun mati atau tanwin ya, bertemu dengan huruf-hurufnya idhar halqi yang 6, yaitu hamzah, a, o, ain, ghain. Yang ada huruf-huruf yang ada di tenggorokan yaitu hurufnya halqi, maka idhar halqi, jelas bacanya idhar halqi. Contohnya yang hamzah yang tadi man mana, tidak boleh dibaca man mana, tidak boleh dibaca man mana, tidak boleh dibaca man mana, diputus, tidak boleh. Yang ha in huwa ini ini dinamakan idhar halqi. In huwa. Yang ha wan har, ini yang ho min khair. Yang ain an amta atau sami'un alim, ini min ghairi. Jadi harus jelas. Yang idhar mutlaq itu yang pengecualian di idgham bi gunnah. Kan hukum yang belakang, idgham bi gunnah masih belakang. Pembagian hukum yang keempat, yaitu ada 4 di dalam Al-Qur'an. Idgham mutlaq ada 4. 1 ad-dunya. Yang 2 sinwanun. Ujian. Ini contohnya yang idhar mutlaq. Jadi di Al-Qur'an ada 4. Ad-dunya, sinwanun, qinwanun, bunyanun. Dinamakan idhar mutlaq karena dinamakan idhar mutlaq
karena huruf-hurufnya tidak berasal atau tidak keluar dari halki, dari tenggorokan. Jadi ad-dunya ini dinamakan idhar mutlak. Kalau dilihat dari nunnya, nun mati, ad-dunya, nun mati bertemu ya, ini idgham di gunnah. Tapi di idgham di gunnah ini mempunyai pengecualian. Jadi dinamakan idhar mutlak. Jadi jelas ad-dunya tidak boleh, ad-dunya tidak boleh, ad-dunya tidak boleh, ad-dunya. Jadi harus jelas mengalir, tidak boleh dengung dan tidak boleh memantul atau tawallud. Paham? Jadi yang besok malam hukumnya ikhlas.